Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Asita Rohmah Mutnawasito. Saya seorang dosen pada program studi Diploma 4 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori Fisioterapi Geriatri. Fisioterapi geriatri adalah mata kuliah keprofesian yang wajib ditempuh oleh semester 5 di semester ganjil. Fisioterapi geriatri memiliki bobot 1 SKS dengan 1 dosen pengampu. Fisioterapi geriatri adalah cabang fisioterapi yang berfokus pada penanganan masalah kesehatan fungsi gerak dan kesehatan fisik lansia. Penekanan yang dilakukan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah penggunaan cara berpikir kritis dan analisis terhadap pemahaman perubahan fungsi serta struktur anatomi fisiologi, serta penggunaan cara berpikir analitis terhadap penggunaan penata laksanaan fisioterapi geriatri. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan fungsi fisik, mobilitas, dan kualitas hidup lansia. Fokus pembahasan fisioterapi geriatrik adalah permasalahan patologi fisioterapi geriatrik yang terjadi pada lansia, pemeriksaan, pengukuran, serta analisa data, perencanaan dan penata laksanaan fisioterapi geriatri, evaluasi dan dokumentasi seluruh penata laksanaan fisioterapi geriatrik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah fisioterapi geriatri adalah yang pertama, merancang dan menerapkan teknik asesmen, penata laksanaan, home program, serta evaluasi pada kondisi permasalahan fisioterapi geriatri. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang ilmu fisioterapi guna untuk mengkaji konsep penata laksanaan fisioterapi geriatri dengan menguasai konsep-konsep dan menguasai nilai kemanusiaan atau humanity value dengan teknik komunikasi terapeutik yang berkaitan dengan promotif, preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya keterbatasan fungsi, disabilitas, kecacatan akibat gangguan gerak manusia. Mampu menerapkan ilmu dasar fisioterapi, anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan biomekanik dalam menganalisa gangguan gerak dan fungsi manusia yang diimplementasikan pada asesmen, penata laksanaan, home program, serta evaluasi pada kasus fisioterapi geriatri. Adapun materi belajar yang akan diajarkan, yang pertama, pengkajian perubahan anatomi dan fisiologi pada sistem tubuh lanjut usia. Yang kedua, penata laksanaan fisioterapi geriatri pada kasus kardiovaskuler, muskuloskeletal, pulmonal, neuromuskuler, preoperatif, postoperatif, multi-komponen exercise fisioterapi, dan fisioterapi wellness of geriatric. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah secara luring, di mana mahasiswa dan dosen bertemu secara langsung di kelas. Serta kami menggunakan sarana media penunjang belajar, yaitu dengan sistem Single Sign-On atau SSO yang digunakan di Universitas Aisyah Surakarta. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai aplikasi seperti e-learning untuk absensi kehadiran, pengambilan materi, pengambilan RPS. Kami juga menggunakan aplikasi e-assessment dan Siakat untuk mengukur kemampuan mahasiswa melalui ujian dan akses untuk nilai. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan ceramah. Metode pembelajaran ini melibatkan penyampaian informasi secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa di depan kelas. Dan juga menggunakan metode tanya jawab. Metode ini melibatkan komunikasi dua arah, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan membantu mereka menyimpulkan pelajaran.
Metode selanjutnya yaitu dengan cooperative learning. Pendekatan pembelajaran ini menempatkan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara individual tetapi juga berinteraksi, berbagai pengetahuan, dan saling membantu satu sama lain untuk memahami materi pembelajaran. Sistem penilaian yang saya gunakan didasarkan pada pembagian bobot persentase nilai, yakni partisipasif sebesar 20%, proyek 35%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 20%. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah fisioterapi geriatri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah fisioterapi geriatri, khususnya pada mata kuliah teori. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita lakukan tadarus bersama-sama terlebih dahulu, membaca ayat suci Al-Quran pada surat Ar-Rahman 1 sampai dengan 10. Baik, semoga dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, kita diberikan kemudahan untuk penyerapan materi kita, sehingga kita mendapatkan materi yang bermanfaat. Baik, kali ini kita akan membahas terkait fisioterapi geriatri, terkhusus pada muskuloskeletal dengan kondisi kasus osteoartritis knee. Sebelum memasuki materi perkuliahan, Ibu kembali mengingatkan silahkan melakukan presensi di e-learning. Ibu buka sampai dengan jam 12 siang nanti. Baik, presensi sudah dilakukan semuanya? Sudah. Baik. Sebelum kita memasuki ke materi terlebih dahulu, Ibu ingin sedikit mereview terkait anatomi yang ada pada knee joint. Karena kita berkaitan dengan osteoartritis, yang akan kita bahas adalah di region knee joint. Mungkin di sini ada yang ingin menjelaskan, boleh menjelaskan osteonya, artrokinematikanya, atau artrologinya, dan juga ototnya ataupun ligamennya. Bisa angkat tangan. Verina, mungkin osteonya terbentuk dari tulang apa saja untuk regioni? Untuk regioni terdiri dari tulang femur, kemudian tibia, dan juga kaki belakang. Oke, good. Ya, osteoartritis knee adalah sebuah kondisi patologis yang berkaitan dengan proses degenerasi, jadi proses bertambahnya usia, di mana ditandai dengan adanya penyempitan celah sendi atau berkurangnya space joint pada regioni, ditambah adanya kerusakan pada permukaan dari tulang femur dan juga tibia. Begitu juga adanya kerusakan juga pada cartilago hyalin, tulang rawan sebagai bantalan sendi. Nah, di mana ketika terjadi kerusakan, maka akan ada proses perbaikan di tulang yang mana itu tidak berlangsung dengan halus, sehingga akan timbul osteofit. Nah, dari kondisi osteofitnya timbul, space jointnya menyempit, kemudian ada kerusakan di permukaan tulang, maka itu akan menyebabkan permasalahan. Di sini Ibu sudah memberikan sebuah gambaran dari hasil X-ray untuk sendi knee joint, di mana kondisi osteoartritis dan juga sendi normal ya untuk lutut. Di mana di sebelah dari kiri untuk yang panah biru ini adalah gambaran X-ray untuk sendi knee joint yang normal. Kita bisa melihat bahwa space joint antara medial dan juga lateral itu masih bagus. Space-nya masih rata. Sedangkan kita melihat pada bagian sebelah sini dengan panah yang merah, ya, kita bisa melihat di sini ada fibula, berarti dia adalah sisi lateral, dan di sini adalah sisi medial. Di mana sisi medial ini bisa kita lihat untuk space joint-nya itu sudah tidak ada. Nah, itu menandakan bahwa adanya kejadian osteoartritis knee. Sehingga daripada diagnosa yang dikeluarkan oleh American College menyatakan bahwa ketika terdapat nyeri lutut minimal 3 dari 6,
kemudian dia usianya lebih dari 50 tahun, kaku di pagi hari selama 30 menit, adanya crepitus ya atau bunyi pada knee joint, kemudian nyeri tekan, maka itu adalah sudah menunjukkan adanya tanda-tanda klinis dari sebuah kejadian osteoartritis knee. Begitu juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ketika ditemukan tanda klinis. Maksudnya adalah ketika kita memeriksa, kita ketemukan ada kaku di pagi hari, ada crepitus, ada suara bunyi krek pada sendi lutut, kemudian dia mengalami nyeri di grade 3 sampai dengan 6 ketika kita mengukurnya dengan VAS, maka itu sudah menunjukkan tanda-tanda klinis. Oh, berarti dia kondisinya sudah sebagai suspek osteoartritis knee. Yang kemudian ketika bertambah adanya kondisi nyeri yang mungkin semakin meningkat, ditambah adanya pembekakan, kemerahan, dan lain sebagainya, maka harus melakukan tes laboratorium. Maka akan didapatkan hasil LED lebih 40 mm per jam, kemudian analisis cairan sendi masih terlihat normal di segi kondisi klinis, kemudian tes laboratoriknya, maka akan dilanjutkan tes radiografi atau X-ray itu tadi untuk melihat gambaran anatomi dari sendi lutut oleh pasien tersebut. Itu untuk gambaran dari diagnosa American College Information. Kemudian daripada untuk gradingnya sendiri itu ada dikeluarkan oleh Kellgren dan Lorenz, di mana ada grade 0 sampai dengan grade 4 yang masing-masing memiliki spesifikasi sendiri, di mana grade 0 itu berarti adalah kondisinya normal, space joint masih aman, tidak ada permasalahan, sampai pada ada sendinya masih terlihat normal namun mulai terlihat adanya osteofit, itu merupakan dari grade 1. Kemudian ada grade 2 yaitu osteofit muncul pada 2 tempat dengan sklerosis subkondraler, kemudian celah sendi normal, terdapat kista dan juga subkondral. Maksudnya adalah space sendinya masih normal, tetapi di sisi medial dan juga sisi lateral dari knee joint tersebut mulai timbul adanya osteofit. Yang dimaksud dengan terdapatnya kista subkondral itu adalah kondisi dan juga sklerosis. Ini adalah kondisi di mana permukaan tulang dari femur dan juga tibia itu sudah mulai mengalami kerusakan. Jadi kalau kita melihat hasil X-ray, ketika tulang itu masih bagus, maka dia akan terlihat samar, putih biasa. Tapi ketika ada terjadi kerusakan, maka dia terlihat sedikit putihnya itu tebal dan pekat. Maka itu terjadi kondisi sklerosis subkondral, begitu. Kemudian di grade 3 itu ada osteofitnya moderate. Jadi yang dari osteofitnya ringan atau kecil, maka ini osteofitnya sudah mulai besar dan juga kondisinya sedang. Terdapat deformitas pada garis tulang, terdapat penyempitan celah sendi. Jadi di grade 3 ini mulai nampak adanya penyempitan celah sendi. Kemudian di grade 4 terdapat banyak osteofit, tidak ada celah sendi, seperti kita lihat tadi ya di X-ray pertama tadi, bahwa celah sendinya sudah benar-benar tidak terlihat ya, maka itu masuk ke grade 4. Tidak ada celah sendi, terdapat kista dan sklerosis pada permukaan tulang. Nah, ini adalah grading yang dikeluarkan oleh Kellgren dan juga Lorenz dari grade 0 sampai dengan grade 4. Sama kemudian pathway atau mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya osteoartritis nih. Yang pertama ada obesitas. Ya, ketika berat badan berlebih, maka tumpuan terhadap lutut itu akan semakin berat. Maka beban yang diteruskan dari femur terhadap tibia itu akan semakin besar. Ketika ada beban berat di atas, kemudian menekan ke bawah, maka itu akan membuat kerja keras untuk space joint ini mempertahankan space-nya secara konstan. Ketika mendapatkan berat yang berlebih, maka dia akan menekan di bawahnya. Nah, ini membuat kondisi subkondral di bagian jaringan luar dari permukaan tulang itu bisa mengalami kerusakan. Space joint bisa semakin menyempit. Kemudian ada juga abnormal dari anatomi
seperti adanya kondisi untuk kurva kaki itu varus dan valgus. Ketika ada kurva yang tidak normal, maka beban alignment yang diteruskan dari femur terhadap tibia itu tidak dalam garis lurus, sehingga ada salah satu baik sisi medialnya kah atau sisi lateralnya kah yang mendapatkan pembebanan itu secara lebih, sehingga itu membuat resiko terjadi OA itu semakin tinggi. Kemudian ada microfaktor, kemudian ada kehilangan kestabilan pada space joint itu tadi, adanya trauma. Ya, ketika kondisinya ada benturan keras atau jatuh, itu akan merusak komponen anatomi normal yang ada di dalam knee joint, baik dari posisinya atau strukturnya. Nah, ketika ada kondisi kerusakan, otomatis itu membuat kondisi perubahan jaringan terjadi, perubahan posisi terjadi, maka itu akan membuat keunstabilan dari knee joint itu akan terbentuk. Kalau sudah tidak stabil, ya otomatis pembebanan berat badan dan juga kerusakan itu akan semakin menjadi faktor untuk terjadinya OA. Aging pasti. Kenapa? Proses degenerasi yang terjadi pada lanjut usia itu membuat komponen anatomi dan fisiologi itu menurun. Ketika anatomi menurun dari mungkin serabut otot, memfiksasi dan juga ligamen yang membantu fiksasi untuk region ini bisa stabil, mereka kehilangan serat elastis dari ligamen, mereka kehilangan massa otot secara banyak, sehingga otomatis yang menjaga stabilnya ini kan otomatis juga komponennya menurun. Maka itu yang membuat faktor degenerasi atau aging itu bisa menimbulkan kondisi osteoartritisme kinetik, kemudian ada inflamasi dan juga ada dari imun yang menurun. Itu juga mempengaruhi kondisi dari osteoartritis, sehingga kerusakan terjadi, otomatis itu akan menekan kartilago. Kita tahu bahwa di sendi knee ya ada bantalannya ya, jadi nggak mungkin femur sama tibia itu akan langsung bertemu, bergesekan. Di situ masih ada space joint-nya dan masih dilapisi dengan kartilago atau tulang rawan, supaya ketika kita bergerak, pergerakan antara femur dan juga tibia ini tidak melukai antar tulang femur dengan tibia. Oke. Kemudian selanjutnya adalah gambaran bagaimana terjadinya osteoartritis. Di sini ada animasi sebuah sendi lutut ya atau knee joint, di mana di sini adalah normal knee joint dan di sini adalah gambaran ketika osteoartritis itu terjadi. Di sini berarti ada kondisi yang sudah rusak ya. Kita bisa lihat subkondralnya masih bagus, tulang di bagian permukaan paling luar dari tibia masih bagus, kemudian bone marrow atau lapisan tulang di bagian matriks di dalam tulangnya itu masih bagus. Sedangkan kita lihat di sampingnya, ini sudah mulai kerusakan untuk subkondralnya dan juga bone marrow-nya. Bahkan synoviumnya kita bisa lihat di sini bentuknya sudah merah ya. Beda kalau yang bagus adalah biru, berarti ini gambaran di situ terjadi synovium atau sinovitis. Kondisi synoviumnya itu meradang. Jadi di sini sudah ada mulai kerusakan. Oke. Kemudian di sini ligamennya masih kuat, di sini mulai terjadi unstabil sehingga dia laxity, ligamennya mengalami terlalu overuse sehingga dia seperti melar, jadinya lemah atau laxity, jadi unstabil. Nah, kita bisa lihat kondisinya. Apa yang terjadi ketika kerusakan ini timbul? Pasti timbul yang namanya inflamasi. Nah, prosesnya sebelum terbentuk inflamasi ini bagaimana? Jadi tubuh kita itu pinter. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan kita jatuh, kemudian ada lecet, ada darah dan sebagainya, maka tubuh akan mengeluarkan yang namanya enzim-enzim sebagai untuk memberikan sinyal bahwa ada kerusakan. Oke, jadi pertama yang terjadi adalah enzim akan keluar ketika terjadi kerusakan. Enzim apa itu? Enzim siklokinase dan juga lipokinase, di mana kedua enzim ini
akan mempengaruhi asam arakidonat. Asam arakidonat adalah senyawa lemak yang ada di otot, kemudian di ligamen, di struktur knee joint kita. Nah, arakidonat ini akan dipengaruhi oleh enzim yang proinflamator ini. Nah, arakidonat yang sudah dipengaruhi ini akan berubah menjadi media inflamator seperti prostaglandin. Nah, asam arakidonat berubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin ini yang memicu yang namanya inflamasi itu keluar. Nyeri atau disebut dengan dolor, ya kan? Oke. KDRTF, color, dolor, rubor, tumor, fungsio, laisa. Itu yang menyebabkan adanya nyeri, timbulnya bengkak, oke, pada osteoartritis knee. Oke. Akut dan juga kronik. Ini yang akan menyebabkan lansia itu menjadi inactivity dan tidak produktif ketika adanya nyeri. Osteoartritis knee pasti akan menimbulkan yang namanya nyeri lutut karena tadi ada proses inflamasi. Sehingga itu akan membuat kondisi lansia itu cenderung inactivity, tidak produktif. Ketika dia tidak beraktivitas, maka massa otot yang ada di kaki pasti akan menurun. Ketika itu pasti kondisinya gangguan keseimbangan terjadi, resiko jatuh, kemudian bed rest karena akibat jatuh. Maka prosedural fisioterapi sebaiknya adalah ketika kita dalam melakukan pemeriksaan, kita harus menganalisis dengan baik. Nanti kita lakukan di praktek di fisioterapi geriatri ya. Kemudian kita lakukan vital sign, kemudian pemeriksaan fisik, IPP, inspeksi, palpasi, perkusi, konsultasi. Pemeriksaan gerak dasar ada 3. Pemeriksaan gerak dasar aktif, pasif, dan juga isometrik. Ada pemeriksaan ADL, bisa menggunakan indeks WOMAC. Betul. Pemeriksaan postur tubuh, pemeriksaan keseimbangan, pola jalan, pemeriksaan nyeri, range of motion, dan juga pemeriksaan kekuatan otot. Ini wajib kita lakukan untuk penata laksanaan fisioterapi geriatrik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang fisioterapi dalam penata laksanaannya? Intervensi kita bisa memberikan modalitas berupa infrared TENS untuk mendoping nyeri, menurunkan nyeri. Kemudian kita bisa masuk untuk memberikan exercise sebagai penguatan. Kita bisa berikan terapi, kemudian ada terapi latihan, kemudian untuk menurunkan nyeri, menurunkan kekakuan sendi lutut, meningkatkan atau menjaga ROM, kemudian menjaga kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan tubuh, menjaga postur, pola jalannya juga harus kita pikirkan, kemudian fleksibilitas sehingga ADL daripada pasien osteoartritis ini bisa meningkat. Oke. Ini adalah salah satu hasil penelitian dari Ibu yang mana dengan judul Impact Low Case Management Balance Exercise Program Reduce Fall Risk in the Elderly in Surakarta. Jadi dari penelitian ini Ibu mengembangkan sebuah latihan keseimbangan untuk menekan risiko jatuh pada lansia dengan hasil latihan yang dilakukan berhasil untuk menurunkan risiko jatuh dengan meningkatkan keseimbangan. Mana nanti kita akan melakukan latihan dengan dasar dari penelitian tersebut. Nah, untuk exercise yang lain kita bisa berikan quadricep stretch dengan tujuan adalah menjaga fleksibilitas dari otot hamstring dan juga quadricep yang berperan pada osteoartritis knee. Kita juga bisa berikan quadricep setting exercise di mana itu untuk doping atau menurunkan nyeri pada sesaat sebelum kita berikan atau sesudah kita berikan untuk modalitas TENS maupun IR. Penguatan kita bisa berikan quadricep hamstring dan juga bench quadricep. Bisa juga kita combine dengan latihan pada hydro ya. Kita bisa berikan balance training, endurance training, lower extremity training. Oke. Selanjutnya untuk menjaga fleksibilitas kita bisa berikan static bicycle. Ini sangat berpengaruh kepada osteoartritis knee untuk menjaga fleksibilitas. Karena apa? Pasti osteoartritis knee itu ada kekakuan sendi. Maka untuk menjaga fleksibilitas, meningkatkan cairan sinovial, kita bisa berikan static bicycle. Oke. Baik. Kurang dan lebihnya mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan untuk teori mata kuliah teori fisioterapi geriatri pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan
belajar cooperative learning, di mana kita akan membagi kelompok ya, di mana satu kelompok akan terdiri dari 4 mahasiswa. Oke, jadi tugasnya nanti silahkan bentuk kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Nah, kemudian diskusikan 4 anak ini, silahkan mengeluarkan atau membuat pertanyaan yang muncul setelah kalian mendapatkan materi dari ibu. Pertanyaan apa saja tentang fisioterapi geriatri pada osteoartritis ini. Setelah mendapatkan pertanyaan, silahkan bahas di kelompok kalian itu. Jadi pertanyaan dari kalian sendiri, kalian bahas di kelompok kalian sendiri. Setelah itu nanti kita lakukan untuk sesi presentasi dari hasil diskusi kelompok kecil ini. Paham ya? Baik, kita lakukan. Baik semuanya, kita sudah melakukan kerja mandiri kelompok kecil ya. Oke, tugasnya sudah diselesaikan. Mungkin kita akan langsung lanjut untuk presentasi dari hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kelompok Ajeng bisa dipresentasikan. Bisa presentasi. Ya. Baik, di sini saya akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya, apa saja tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa pasien dengan OA lutut perlu segera melakukan fisioterapi? Kemudian hasil diskusinya, beberapa tanda yang dapat menunjukkan kebutuhan pada fisioterapi OA lutut, yaitu yang pertama ada rasa sakit yang mengganggu saat beraktivitas sehari-hari, kemudian penurunan rentang gerak lutut yang membatasi kemampuan untuk berjalan atau bergerak, kemudian kaku atau tandanya gerakan lutut setelah istirahat. Kemudian yang terakhir ada kehilangan keseimbangan atau kesulitan saat berjalan atau berdiri. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Di sini Ibu ingin sedikit mereview dan juga refleksi dari hasil teori pada pagi hari ini. Osteoartritis ini itu adalah kondisi yang dimana memang banyak diderita oleh lanjut usia, sehingga fisioterapi geriatri sangat berperan erat dalam kondisi tersebut sebagai peningkatan kualitas hidup, di mana kita harus menangani penurunan nyerinya, meningkatkan kekuatan ototnya, menjaga keseimbangan tubuhnya supaya tidak terjadi kondisi kerusakan yang semakin progresif. Baik, kurang dan lebihnya itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan. Boleh? Untuk osteoartritis sendiri itu kalau sudah diberikan intervensi itu kemungkinan bisa sembuh total atau tidak? Ya, itu melihat dari grading yang terjadi. Ketika itu terjadi di grade 1, maka belum ada kondisi space joint yang menurun space-nya, kemudian belum ada kerusakan subkondral yang parah, itu masih kita bisa maksimalkan dan dia bisa kembali ke ADL yang sempurna. Namun ketika gradingnya sudah ada di grade 3, 4, kondisinya itu sudah parah, ada penurunan space joint, maka osteoartritis tidak bisa disembuhkan, harus menggunakan operatif. Jadi memang harus ada kondisi pemberian TKR dan lain sebagainya. Jadi bisa melihat dari grade pada penderita osteoartritis tersebut. Mungkin itu teman-teman. Oke, baik, kurang dan lebihnya itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.